Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Oh, pasti luar biasa. Abang harap pun kabarnya semua luar biasa. Sehat, puji Tuhan ya. Nah, abang mau sapa dulu. Shalom anak balita. Shalom anak kecil. Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya adik-adik. Abang berharap pun adik-adik juga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita mau bertemu, kita mau bersama-sama mengikuti kebaktian kita untuk hari ini, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Nah, tema kita hari ini berdoa bersama. Bahan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, ada baiknya kita mau bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan juga akan memanjatkan pujian-pujian kami untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau angkatkan pujian kita dulu ya. Kita bernyanyi, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mengucap syukur untuk semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita juga bersyukur adik-adik karena kita masih diberi kesempatan bersama-sama untuk beribadah. Walaupun kita beribadahnya di rumah kita masing-masing melalui live streaming kita. Nah, jadi sekarang abang ajak semuanya, adik, anak balita dan anak kecil semuanya untuk berdiri yuk. Kita mau bernyanyi bangkit serukan nama Yesus. Semuanya berdiri. Kita mau sorak-sorak bersama ya. Kita mau bernyanyi bangkit serukan nama Yesus. Semuanya dengan semangat bernyanyinya ya. Senyum. Bertepuk tangan juga ya adik-adik. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nah, sudah semangat semuanya kan adik? Nah, sekarang abang dan kakaknya di sini ada Kak Angel dan Kak Jenita mau mengajak adik-adik untuk mengenal jari-jari kita ya. Nah, jari-jari kita ada 5 nih. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan terakhir ini jari apa Kak Jen? Kelingking. Oh, jari kelingking. Yuk kita mau bernyanyi. Ibu jari, jari telunjuk. Jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Mari hitung 1, 2. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Dan saat ini Bapa, kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian kami. Begitu juga ya Bapa, hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan yang tetap mengajari kami, walaupun kami masih kecil, kami mengerti akan firman Tuhan dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersuka cita karena pada hari ini kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik kepada kita. Adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 14. Ayo adik-adik, mari kita ambil semua Alkitabnya. Kita buka ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 14. Yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Adik-adik balita yang belum bisa membaca, didengarkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Kita mulai. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pendeta mau ngasih tunjuk gambar sama kita. Coba lihat. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali. Gambar seorang anak yang sedang berdoa. Kalau kita lihat gambar ini, anak ini sedang berdoa bersama siapa? Dia berdoa sendiri. Dia sendiri ya, di tempat tidurnya, dia berlutut, dia berdoa. Coba dulu kita lihat gambar ini dan kita ingat-ingat kalau kita berdoa, bagaimana cara kita berdoa? Ya, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepalanya. Siapa di sini yang pernah berdoa sendiri di rumah? Iya. Adakah kita yang kalau berdoa buka mata atau main-main? Gak ada ya. Anak Tuhan semuanya serius berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Sekarang pertanyaanku, mengapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Misalnya, apa aja yang pernah kita doakan? Ya Tuhan, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku kepintaran, berikanlah rezeki untuk mama dan bapakku. Biarlah mama dan bapakku panjang umur, sehat-sehat. Dia juga bisa mengajari aku, mendidik aku, dan lain-lain. Biasanya kalau kita berdoa sendiri, kapan saja waktu kita berdoa? Kadang mau makan, kita berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Mau pergi kemana saja, kita berdoa. Kita juga berdoa waktu kita sakit. Kita berdoa waktu kita sehat, kita juga berdoa waktu kita sedih dan lain-lain. Mari anak-anak yang sudah sering berdoa sendiri angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Berarti itu semua tandanya kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita mau lebih lagi diajari tentang berdoa. Tadi kita sudah baca dalam kitab Kisah Para Rasul, dikatakan tadi
Dahulu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Ke kota mana, Dek? Iya, kota Yerusalem. Murid-murid Yesus tidak pulang ke rumahnya masing-masing, tapi mereka membuat kesepakatan, mereka menginginkan supaya mereka berkumpul dalam satu rumah untuk tinggal bersama-sama dan mereka naik ke ruang atas. Kira-kira adik-adik tahu apa yang mereka lakukan di ruang atas? Ada yang tahu kira-kira apa yang dilakukan murid-murid Yesus setelah mereka pulang ke Yerusalem? Mereka tidak pulang ke rumahnya masing-masing, tapi mereka mengambil satu rumah dan mereka berkumpul di ruangan atas. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Ada yang tahu kira-kira? Bisa membayangkan? Apakah mereka makan bersama? Wah. Atau apakah mereka main game? Atau apakah mereka tidur? Atau apakah mereka ngerumpi? Ayo, apa jawabannya? Ngapain mereka? Ngapain murid-murid Yesus ini berkumpul dalam satu tempat setelah Yesus naik ke surga? Ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus berdoa bersama-sama dengan tekun dan sehati. Bagaimana contohnya berdoa bersama-sama? Tadi pendeta sudah menunjukkan satu gambar berdoa sendiri. Sekarang ini gambar lagi. Ini menunjukkan gambar berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama bukan hanya aku saja, tapi ikut juga orang lain. Demikian juga murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, mereka bertemu, berkumpul, bukan melakukan kegiatan yang lain, tapi berdoa bersama. Mereka melipat tangan, mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tekun dan sehati. Ya, mereka berdoa tidak main-main, tapi tekun dan sehati artinya kalau satu orang merasa sedih, yang lain juga ikut merasakannya. Kalau yang lain merasakan sakit, yang lain juga ikut merasakannya. Dan juga kalau seorang merasakan senang, yang lain juga ikut merasakannya. Itulah yang dinamakan sehati. Terus kenapa mereka harus berdoa bersama-sama? Kenapa mereka harus berdoa bersama-sama? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa murid-murid Yesus berdoa bersama-sama? Karena saat itu mereka punya masalah bersama. Mereka punya kondisi, punya situasi, keadaan yang sama-sama sedang bersedih. Kenapa murid-murid Yesus bersedih? Karena ketika Yesus naik ke surga, ada perasaannya seperti ditinggal. Jadi mereka butuh kekuatan, mereka butuh teman, ya, supaya mereka tidak merasa kesepian. Mereka butuh teman sehingga mereka berdoa bersama-sama, supaya mereka bisa sama-sama mendapatkan kekuatan yang baru, supaya mereka tidak lagi menjadi takut, tidak lagi khawatir karena udah ada teman. Ya, adik-adik pernah ketakutan? Pernah ketakutan, pernah kesepian? Berdoalah, ya, berdoa supaya kita jangan lagi takut, supaya kita jangan merasa sepi, supaya kita tidak merasa sedih. Berdoalah sama seperti yang dilakukan oleh
murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berdoa menantikan kuasa Roh Kudus yang kita sebut hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Jadi dengan berdoa bersama kita bisa saling mendukung, kita bisa saling mendoakan supaya kita juga mempunyai teman semakin kuat kita karena kita saling berdoa. Kita juga bisa menghibur orang lain dan orang lain juga bisa menghibur kita. Nah, itulah gunanya kita punya teman, punya keluarga, karena kita bisa semakin kuat kalau ada orang lain yang selalu mendukung kita, terutama orang lain yang selalu mendoakan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pendeta mau tanya, apakah kalian sudah pernah berdoa bersama? Tadi pendeta tanya, sudah pernah berdoa sendiri? Sudah. Sekarang apakah adik-adik sudah pernah berdoa secara bersama-sama? Tentu sudah pernah ya. Dengan siapa? Dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman KAKR. Ya, tapi karena ini masih masa pandemi, kita masih kebaktian di rumah, tentu kita berdoa bersama keluarga. Kita belum bisa berdoa dengan teman-teman kita di sekolah, kita belum bisa berdoa bersama-sama dengan teman-teman kita KAKR secara bersama, secara bertemu, tapi di keluarga kita pasti sering berdoa bersama-sama. Waktu makan, waktu mau tidur, biasanya kalau kita berdoa bersama-sama, ada satu orang yang pimpin doa. Ada satu orang yang mengucapkan doa, terus yang lain gimana? Boleh ribut? Boleh saling mengganggu? Boleh buka mata? Kenapa? Kita diam dan mendengarkan, juga mengaminkan dalam hati. Kalau ada yang pimpin doa, misalnya kita mau makan. Hari ini siapa yang pimpin doa? Bapak lah. Oke, Bapak yang pimpin doa. Kalau Bapak yang pimpin doa, yang lain bagaimana? Boleh ribut? Enggak. Boleh ganggu-ganggu? Enggak boleh. Kita dengarkan doanya dan kita aminkan dalam hati kita. Kemudian besoknya siapa yang pimpin doa? Makan malam siapa yang pimpin doa? Kakak. Oke, kalau kakak yang pimpin doa, semuanya kita diam dan kita aminkan di dalam hati kita. Siapa yang sudah berani memimpin doa secara bersama-sama? Di keluarga lah dulu kita bilang ya, di keluarga. Siapa yang di dalam keluarga sering kita doa bersama-sama? Kalau mau makan doa sama-sama, makan sama-sama. Kalau mau tidur ada juga kebaktian. Siapa? Apakah kita, adik-adik kami, apakah balita atau anak kecil sudah berani memimpin doa secara bersama-sama? Atau ada yang masih malu-malu? Apa nanti ku bilang ya? Apa nanti ku bilang ya? Gitu. Apa yang mau kita doakan? Nah, hari ini adik-adik jangan lagi malu. Jangan lagi takut untuk berdoa, memimpin doa secara bersama-sama, karena Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita inginkan. Makanya kita ucapkan, kalau kita nanti yang pimpin doa makan, Tuhan Yesus kami mau makan, berkati makanan kami, berikanlah kami rejeki. Gitu kan? Kalau mau tidur, kayak mana isi doanya? Ya Tuhan, kami sekeluarga mau tidur, lindungilah kami. Besok pagi bangunkan kami dalam keadaan sehat. Nah, udah berani kan kalau pimpin doa? Ya, pastinya anak-anak Tuhan pasti berani pimpin doa. Jadi, jangan lupa adik-adik, selain dari kita berdoa sendiri-sendiri, kita juga selalu berdoa bersama-sama. Kalau ada orang lain di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Yang terakhir, pendeta mau ajak kita untuk membaca ayat hafalan kita pada hari ini, yang terambil dari Matius 18 ayat 19. Mari kita bacakan bersama-sama. Dan lagi aku berkata kepadamu,
jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Jadi ayat ini kita hafal ya Dek, kita hafal dan kita renungkan, kita percaya siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Berkatilah dan ajarilah kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan pada hari ini juga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa. Berdoa sendiri dan juga berdoa bersama-sama. Karena kami percaya doa yang kami ucapkan dengan tulus, Tuhan pasti mengabulkan apa yang kami inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, begitu luar biasa ya berkat Tuhan di dalam hidup kita melalui firman yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta kita. Nah, karena itu kita mau bernyanyi dulu, Allah itu baik. Nah, sebelum kita bernyanyi, Abang mau tanya dulu sama Kak Jenita. Menurut Kak Jenita, Allah itu baik gak? Baik Guru, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Oke, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan itu menurut Kak Jenita. Kalau menurut Kak Angel gimana Kak Angel? Baik banget Guru. Oh, baik banget katanya. Yuk sama-sama kita mau bernyanyi, Allah itu baik. Itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. He's so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, amin, Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya adik. Nah, firman Tuhan untuk persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang isinya seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mau memberikan persembahan kita mau mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
milikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa untuk persembahan dan syafaat kita. Kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua kami. Juga Tuhan begitu baik memberikan orang tua yang sayang kepada kami. Hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami sudah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan kami, supaya dapat dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan yang memberkati pekerjaan orang tua kami, memberikan rezeki kepada mereka Tuhan, supaya semakin bertambah rezeki orang tua kami dan bisa memberikan lagi yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami semua anak-anak Tuhan, anak KAKR di Klasis Medan Kuta Jurung ini. Walaupun dimanapun kami berada saat ini Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan yang tetap memberikan sukacita kepada kami. Berikan kami semua kesehatan Tuhan, berikanlah supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami anak-anak Tuhan yang duduk di bangku sekolah, walaupun kami masih sekolah secara online atau juga ada yang sudah bersekolah di gedung sekolah, berikanlah kepada kami semuanya kepintaran supaya kami bisa mengikuti pelajaran kami dengan baik, dan ujian kami yang akan dilakukan juga nanti Tuhan bisa kami ikuti dengan baik, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Engkau yang tetap memberikan kepada mereka kepintaran supaya mereka juga mampu untuk mendidik dan mengajari kami anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa buat semua pelayan-pelayan KAKR di rumpun-rumpun kami masing-masing, di tengah-tengah Klasis Medan Kuta Jurung ini. Engkau yang memberkati semua guru-guru kami Tuhan, supaya mereka juga bisa menjalani pelayanannya seperti yang Tuhan kehendaki. Engkau yang memberkati kami semuanya ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi mari kita bernyanyi dari utara ke selatan. Ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajari Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita sungguh bersuka cita karena hari ini kita sudah bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, begitu juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada kabar gembira dari kakak-kakak dan abang-abang kita, pengurus KKR Klasis Medan Kuta Jurung. Karena hari ini kita juga akan mengadakan perlombaan. Bagaimana? Senang gak? Iya pasti senang dong. Ya mungkin waktu itu ada yang sudah juara ya. Siapa yang sudah pernah memenangkan perlombaan yang dilakukan Klasis Medan Kuta Jurung? Ada yang juara loh. Hari ini kita juga akan mengadakan perlombaan dan kita akan mengambil juara-juaranya. Maka adik-adik mari kita ikuti perlombaan ini. Sebelumnya nanti sebutkan terlebih dahulu nama adik-adik, kemudian dari runggun mana, terus di kelas apa, kelas anak balita atau anak kecil, dan sebutkan juga tema dan bahan khotbah kita pada hari ini. Pengurus KKR Klasis akan mengambil 3 orang pemenang yang akan mengikuti perlombaan ini. Dan nanti akan diumumkan pada bulan depan di kebaktian ibadah online. Ya, nanti kita dengarkan pengumumannya bersama-sama ya. Kira-kira apa yang jadi perlombaannya hari ini? Ayo, ada yang bisa menebak apa perlombaan kita? Caranya adalah adik-adik bercerita. Ya, bercerita menggunakan alat peraga, gambar orang yang sedang berdoa.
Contohnya seperti yang pendeta buat tadi kan. Ada tadi gambar orang yang sedang berdoa. Kemudian adik ceritakan, misalnya ini gambarnya, misalnya ya, bisa cari gambar yang lain. Menggunakan alat peraga ini, misalnya ini namanya adalah si Andi misalnya kan. Dia mamanya sedang sakit. Jadi dia mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan misalnya. Gitu contohnya, tunjukkan gambarnya dan ceritakanlah mengenai gambar ini yang berhubungan dengan orang yang berdoa. Jadi alat peraganya ini disiapkan masing-masing, ini hanya contoh. Waktunya minimal 5 menit saja ya. Maksimal ya maksud saya. Waktunya maksimal 5 menit, dikirim dalam bentuk video. Jangan lupa sebutkan nama, runggun, dan juga kelas apa adik-adik ya, seperti yang pendeta bilang di awal tadi. Kemudian video tersebut dikirim ke nomor HP di bawah ini ya. Ditunggu sampai pukul 12 WIB. Jangan sampai terlambat ya adik-adik. Kirim ke nomor HP di bawah ini. 081362663501. Selamat bertanding.